Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini satu persatu nampaknya sudah mulai terungkap begitu kan ya. Ada nama seseorang di Partai Gajah begitu kan ya. Yakni terguncang namanya begitu kan ya ketika Roy Suryo membongkar ya soal nomor ya yang mengaku Dr. Tifa begitu kan ya. Roy Suryo ini membongkar fakta WA palsu itu. Nah, ternyata ada nama besar ya di situ begitu kan yang bertuliskan nama Ade Armando. Nah, ya tulisannya di situ besar begitu kan ya, ada nama Ade Armando ya. Kalau toh pada hakikatnya Roy Suryo ini melihat dari beberapa rekod begitu kan ya, yang kemudian muncul di situ begitu, siapa pemilik nomornya itu? Kan orang pasti bertanya-tanya begitu. Masa iya Ade Armando? Nah, itu kan menjadi pertanyaan kecil begitu kan ya. Pada akhirnya orang mengatakan bahwa Partai Gajah ini terguncang begitu kan ya. Pada akhirnya terguncang di situ begitu. Kenapa mengatakan seperti itu? Karena kita lihat saja bahwa begitu kan ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Ade Armando ini kan berdasarkan hanya dari get kontak begitu kan ya. Maka apapun yang kita lihat di situ, apakah ini akurat atau tidak, tapi yang jelas Roy Suryo membongkar itu begitu. ini ngeri-ngeri sedap bos ya kalau sudah seperti itu begitu kan. Coba kita tonton apa yang disampaikan oleh oleh Roy Suryo begitu kan ya, seperti ini. Teman Dokter Tifa ya, ada sudah saya kirim. Ini aslinya kayak yang gini. tadi mau ketemu Pak Jokowi itu. Ya, yang katanya minta ketemu, yang kayak gini. Ada gambarnya. Ada gambar Dokter Tifanya, oke. Ya, ada. Saya original langsung dari HP. Udah. Omongmu udah selesai. Oke, apa yang mau disampaikan itu Mas Roy? Ya, yang saya sampaikan gini. Jadi itu dari WA nomor bodong 081 sekian. Ini nomor prabayar. Kemudian, kenapa saya bilang itu dia nyebarkan? Di save dengan nama Dokter Tifa. Oke? Di save dengan nama Dokter Tifa. Kemudian dikirimkan ke Pak Alkatiri. Itu memang dia. Harusnya di save-nya dengan nama 081 sekian. Nah, ini. Ya, ini. Ini WA palsu ya ini ya? WA palsu. Siapa yang nge-save Dokter Tifa? Ini bukan dari Dokter Tifa. Ini dari nomor 0812 sekian itu. Ya. Nah, itulah apa yang kemudian ya diungkapkan oleh Roy Suryo. Ternyata apa yang kemudian dilihat begitu kan ya, dan di-save dengan nomor-nomor seperti itu, dilihat dari gate kontak itu tidak sesuai namanya. Kalau dari chattingannya itu ada foto Dokter Tifa, ada atas nama Dokter Tifa begitu kan. Tapi setelah dilihat gate kontak begitu kan, kok muncul bertuliskan Ade Armando di situ begitu. Ada apa? Kan orang pasti bertanya-tanya begitu kan ya, sehingga ini akan menjadi spekulasi besar pada akhirnya begitu. Jadi polemik seputar soal isu ijazah palsu ini begitu kan kembali memanas ya. Roy Suryo mengungkapkan bahwa temuan terbaru terkait sebuah kontak yang mengaku sebagai Dokter Tifa. Wih, ngeri bos. Emang Roy Suryo sebodoh itu begitu kan ya. Jadi dia pinter begitu kan ya. Orang-orang yang menyebarkan hoax, orang-orang yang menyebarkan seolah-olah Dokter Tifa ingin restoratif justice ya. Lalu kemudian dibolak-balik faktanya begitu kan bahwa Dokter Tifa ditolak begitu kan untuk mendapatkan restoratif justice. Ini permainan mereka begitu. Aduh, ini ya tidak lepas dari permainan mereka begitu. Makanya banyak orang yang bertanya-tanya, benar nggak dengan adanya seperti itu begitu kan ya. Nah, saya kira bahwa apa yang kemudian disampaikan Roy Suryo ini nampaknya ada benarnya juga pada akhirnya begitu. Nah, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania Yadi Aswan ini mengaku mendapatkan pesan WhatsApp dari orang yang mengaku Dokter Tifa. Nah, sosok tersebutlah yang kemudian mengirimkan ucapan ya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin ya.
Kemudian ya sosok yang mengaku Dr. Tifa itu meminta kepada Andi Azwan dibantu fasilitas berkunjung ke rumah Jokowi untuk memohon restoratif justice. Nah, di acara debat rakyat bersuara ya yang disampaikan oleh Anyos TV ini begitu kan ya, Roy Suryo membongkar nomor telepon yang mengaku Dr. Tifa itu melalui get kontak dan keluar nama Adi Armando begitu kan ya. Ternyata apakah benar nomor Adi Armando? Nah, setelah dicek begitu kan, ya muncul track recordnya di situ begitu kan. Ternyata sesama termol. Ternyata bikin hoax sesama termol begitu kan. Seolah-olah saya punya teman. Ayo kerjain dia. Pura-pura I love you, sayang, begitu kan ya. Terus kemudian seolah-olah romantis begitu. Padahal itu sesama temannya. Emang Roy Suryo sebodoh itu begitu kan ya. Pada akhirnya kan ketahuan. Nomor palsu dari Dr. Tifa. Setelah dicek di get kontak ternyata namanya Adi Armando. Nomor itu Ini ya. kan Kemudian kita banyak orang-orang yang justru mempertanyakan itu begitu kan. Nah, sehingga apa yang terjadi sekarang ini? Wah, banyak muncul spekulasi-spekulasi yang ada pada akhirnya. Jadi saya menganggap bahwa ya yang terjadi selama ini begitu kan ya, ayolah transparan kepada publik. Ya, biar kita tahu dong begitu kan. Coba kita lanjutkan dengan apa yang kemudian disampaikan oleh oleh Roy Suryo ya, seperti ini. Dan kemudian dia berkata, tahu-tahu disimpan dokter dan disebarkan. Terus apa? Dia baca itu di catatan dia, di catatan Andi Azwan. Dan itu diglorifikasi lagi oleh Ceboker Nusantara, sehingga Ceboker Nusantara pada bilang Dr. Tifa sudah mau ke Solo, bla 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 bla. Banyak. Dan ini sudah kita cek. Ya, kan ada tulisannya Dr. Tifa. Ngapain di-save dengan nama Dr. Tifa di situ? Itu loh. Jadi handphone dengan nomor 08 sekian-sekian tadi itu di-save dengan nama Dr. Tifa. Tuh, kan udah jelas tuh namanya Dr. Tifa tuh. Tapi kalau ini kalau seandainya kemudian ada masuk misalnya saya nggak kenal dengan Mas Roy misalnya. Ya. Nah, itulah begitu kan ya. Sudah dibongkar oleh Roy Suryo begitu. Apa mau yang mau dilakukan sekarang begitu kan? Malu sendiri kan? Inginnya menjatuhkan Roy Suryo dengan Dr. Tifa. Tiba-tiba dirinya yang kena mental, dirinya yang blunder. Dianggap bahwa Roy Suryo itu ecek-ecek begitu. Aduh, keren ya. Pada akhirnya kan malu sendiri begitu, ya. Dia sudah rencana dengan baik. Pada akhirnya gagal, ya. Untuk memframing bahwa seolah-olah Dr. Tifa ingin minta restoratif justice. Coba kita bayangkan. Soal tuduhan perselingkuhan, ya gagal. Soal bohir di belakang sudah gagal. Soal mengacak-ngacak ya, framing ya dari termol begitu ke Dr. Tifa dan Roy Suryo sudah gagal. Apalagi kalau yang lain begitu kan. Apalagi yang mau direncanakan mereka begitu. Apa coba? Kalau semuanya gagal, jalan satu-satunya apa? Lapor. Biasanya kan gitu. Kalau sudah mentok pikirannya, kalah debat, kalah argumentasi, kehabisan akal, tiba-tiba lapor biasanya. Dikit-dikit lapor. Udah, sudah tahu pola-pola mereka begitu. Ya, sejak dulu kan memang, ya kita lihat saja begitu kan. Polanya seperti itu begitu. Kata Roy Suryo, ini banyak mengandung hoax. Ya. Kemudian Mas Roy minta sesuatu yang menurut Coba saya kita bisa lihat bantu. Misalnya. Oke, ya. Terus saya konfirmasi untuk sementara. Pastikan saya save nama Roy Suryo. Enggak, gini Mas. Masuk akal di situ. Masuk akal. Sementara ya. Enggak. Bahwa sekarang misal sudah dihapus ya itu Ini lebih jelas ya. Jadi dia save dengan nama Dr. Tifa. Padahal ini kalau orang berpikiran waras saja, ya, udah bisa jelas. Selamat dari Raya Idul. Mana ada nulis Idul Fitri itu Idul. Kalau Idul oke. Terus kemudian saya komunikasikan dengan Pak Al-Qutiri. Enggak ada nama Al-Qutiri itu pakai Q. Pakai K. Jadi dia sudah selalu percaya dan ini kemudian disampaikan dalam catatan dia dan diglorifikasi sekali lagi oleh Ceboker Nusantara.
Kok Jadi- bisa? Kan hanya ke Bang Al-Katiri. Dia ngomong di catatan demo. Bang Al-Katiri, Dia ngomong di catatan kemudian ada saya rekamannya. berbicara di Ada catatan ngomong di ketika catatan. dia, Iya, saya catatan dipitnah itu Andi WA Aswan. palsu, saya yang membuat itu. Dia mempublikasikan di catatan Kan Andi dia Aswan. saya membuat di situ. Belakang di mana? Lah iya. Jadi Ngaku nggak kalau ngomong di catatan Andi Aswan ketika tentang ini? dibuat bahwasanya itu saya sebagai makelar itu Ini nggak ngaku nih. Nah, itu kan. Nah, Resria sudah ayo Andi Aswan, ngaku dong. Di catatan Andi Aswan kan sudah dijelaskan di situ begitu. Pada akhirnya kan terpojok sendiri, Bos. Ya, makanya jangan main-main dengan soal hoak-hoak seperti itu begitu kan, ya. Ini termol-termol dirujak oleh Roy Suryo begitu kan. Emang Roy Suryo memang dianggap pakar telematika ecek-ecek begitu kan. Pada akhirnya kan terbongkar satu persatu. Ya, wallahu alam nggak tahu lagi dengan hal-hal yang kemudian isu-isu lagi yang terbaru begitu kan. Ya, coba kita tonton lagi. Ini agak menarik loh begitu, ya. Bohong nih. dengan rasis, Orang bohong saya ini. kirim ke rasis. Nah, ini orang Itu mau dijawab. ketahuan. Ya. Apalagi diomongkan di Kemudian setelah dia kanal lagi berita membuat- rasis lagi. Bentar, Bohong. saya berikan kesempatan. Iya, bohong banget ini. Nggak apa. Tolong Yang bisa bohong dilihat atau nggak biar di pemirsa rasis nanti yang itu ada Nggak saya di jawaban rasis. saya. Ya. Tuh, malah ngomong di media massa loh dia. Kalau dia Nah, seolah-olah dapat dari Dokter Tifa. Jadi Itu kan publikasi yang disebarkan, jahat. Kan hanya ke Pak Al-Katiri. Betul. Tapi kemudian bisa menyebar gimana ceritanya, Bang Ali? Jadi Al-Katiri akhirnya mengaku dia itu mengirimkan ke klien, yaitu Ibu Tifa. Oke. Kalau itu benar, nggak ada masalah. Oke. Ibu Tifa pasti menyebarkan ke dia. Oke. Makanya ada Konsul. besoknya itu dia bikin Enggak. Yang conference. YouTuber Nusantara Kamu segala ngomong macam. di rasis kapan? Dari YouTuber Dia Nusantara. ngomong di sebentar. rasis dia. Dia ngomong di rasis. Rasis itu apa? Rasis itu infotainment tentang Kamu buka dapat aja, ada info. kosong. Ada, ini nggak ngaku lagi jadi nih. pas paginya Aduh, itu dia bohong lagi berbicara, nih. Nih ya bohong kan? lagi nih. Nih bohong Kebetulan lagi nih. rasis itu minta Oke. kita punya Nah, akhirnya kan terbongkar kan? Masih mau mengeles gimana lagi kalau sudah seperti itu, Pak? Ya, udahlah. Akuilah begitu kan ya. Siapa yang membuat itu? ini pasti semoga saja Dokter Tifa akan melaporkan itu. Semoga saja. Ya, menurut saya pribadi nggak usahlah dilaporkan begitu kan. Ya, bukan dikit-dikit lapor, bukan dikit lapor begitu. Kalau sudah seperti ini kan pada akhirnya semuanya akan masuk penjara. Udah. Ah? Ini pasti ngotot begitu. Yang penting modal ngotot aja begitu. Padahal dia mengucapkan sendiri begitu kan di konten-kontennya. Kok bisa tidak sadar begitu? Coba ini biar publik tahu begitu kan ya. saya kirim. Ya, kirim Ya kan? kan? Saya Kirim kirim. kan dah. Jelas nih kirim ke media massa. Tongor lu bisa Udah diam jelas. nggak? Oke, oke. Boleh Udah. jelaskan. Oke, klik. Tongor lu Oke. bisa Udah, diam. nggak usah ngomong. Tongor lu bisa diam nggak? Oke, gini. Sampai apa namanya kayaknya adu debat begitu kan ya, kayaknya adu tinju begitu. Untunglah begitu kan ya, Aiman itu bisa mengatasi itu begitu kan. Nah, makanya saya berpikir bahwa sejak awal kenapa ya ijazah palsu, soal dugaan ijazah palsu ini kok tidak fokus kepada ijazah palsu begitu. Kok merambat ke soal perselingkuhan, soal bohir, ya soal mengemis-ngemis restoratif justice. Coba kita lihat saja di situ begitu. Jadi pada akhirnya ini bagian-bagian kalau menurut saya pribadi ya, ini bagian-bagian dari skenario ya untuk bagaimana ya menunda soal isu-isu ijazah palsu itu begitu kan. Dan pada akhirnya kita lihat saja begitu kan ya, bisa saja ini merupakan apa namanya manuver-manuver sana sini dengan dibumbui begitu kan, dengan seolah-olah ada kasus besar, ada kasus yang kemudian ditampakkan ya, ada kasus yang dilakukan oleh mereka. Ya ini bagian untuk menggeser bagaimana pembicaraan soal dugaan ijazah palsu ini begitu akan tergeser, akan dilupakan. Pada akhirnya orang-orang itu fokus kepada laporan begitu. Benar kata Pak JK begitu kan ya. Tunjukkan ijazahnya, selesai, itu tidak serumit. Masyarakat tidak pecah. Ya, tidak mengeluarkan uang miliaran begitu kan. Kan pada akhirnya kan seperti itu begitu. Jadi saya kira ya dengan adanya seperti ini, ayo dong kita sadari begitu kan. Kalau memang benar ijazahnya asli, tunjukkanlah, selesai sudah.
Sudah selesai begitu kan ya. Kenapa kok berbelit-belit seperti itu? Ada apa? Nah, ini kan yang kita lihat hari ini begitu. Coba kita tonton lagi. Ya. Udah. Lo bilang Cek Walker. Lo bilang Cek Walker. Nomor itu Kemudian kok berubah? Nah, ya kan? Ini menurut saya pribadi hampir Roy Suryo langsung agak marah begitu. Dan pada akhirnya tidak berkutik mereka begitu kan. Ya, tidak berkutik mereka ya. Coba kita bacalah komentar-komentar dari netizen ini. Nama Ade Armando muncul di nomor Dr. Tifa. Benar nggak seperti itu? Roy Suryo bongkar fakta WA palsu. Wih, memang ada tulisan Ade Armando di situ. Nah, apakah itu benar nomor Ade Armando? Saya kira tidak benar begitu kan. Tidak mungkin lah sekelas Ade Armando punya pemikiran primitif seperti itu diobral nomornya. Saya kira tidak mungkin juga begitu kan ya. Ya bisa saja dengan menyudutkan satu nama orang bisa saja begitu kan ya. Karena kita lihat saja hal-hal seperti ini bisa saja satu persatu terbongkar begitu kan. jadi agak lucu ini memang begitu kan ya. Ini Ade Armando benar nggak? Ternyata nomornya orang ini. Ini kan ini mungkin menuliskan nama Ade Armando saja begitu. Nomornya mungkin bukan begitu kan ya. Saya yakin bukan, tidak mungkin. Kalau pemikiran Ade Armando punya pemikiran primitif seperti ini begitu kan, tidak mungkin nomornya dikorbankan. Nah, ini ya jadi ini banyak orang termol ngaku dokter tiba. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen bos ya. Jadi saya kira ya ayolah duduk perkaranya kita duduk bersama-sama begitu kan. Biar apa? Biar kita tahu begitu. Soal dugaan ijazah ini ya kalau memang ada ijazahnya munculkan saja begitu. Nggak usah ribet-ribet bos ya, nggak usah berbelit-belit begitu kan. Segampang itu padahal. Tapi wallahu a'lam begitu kan. Apakah ini hanya ingin menguras tenaga Roy Suryo atau bagaimana? Tapi menurut saya pribadi benar kata Pak JK. Akhiri saja dengan polemik-polemik seperti itu begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.